Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Avianto. Saya merupakan guru BTIK di SMPN Negeri 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan. Sekaligus pada saat ini saya merupakan mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Video uji kinerja pembelajaran yang saya lakukan diambil pada tanggal 6 Desember 2021. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat. Oke. Pada kesempatan ini yaitu Senin tanggal 6 Desember 2021. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehat walafiat sehingga pada pagi ini kita bisa mengikuti kegiatan kita yaitu belajar bersama tentang BTIK ya. Sebelum kita awali, kita berdoa dulu supaya kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Untuk berdoa saya persilahkan untuk ketua kelas Saudara Aska untuk memimpin temannya untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Aska yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Amelia Farah. Ada? Hadir, Pak. Oke. Ataya Zikra, ada? Hadir, Pak. Oke. Aska Wandira? Ada, oke. Dima Galih? Hadir, Pak. Ada. Gilar Arsya? Ada. M. Erik Sukron? Ada? Oke, ada. Rozaki Imam? Ada? Ada, oke. Berikutnya terakhir Stefanus Matthew? Ada, oke. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang internet itu? Silakan yang bisa ya jawab, silakan Mbak. Internet adalah suatu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan internet. Ya, betul ya. Jadi internet itu adalah komputer yang menghubungkan dengan komputer yang lain di dunia. Jadi komputernya saling berhubungan katanya. Boleh ya. Jadi internet itu adalah interconnected network. Jadi komputer-komputer di seluruh dunia secara ringkasnya mereka bisa saling berkomunikasi ya. Nah, itu intinya internet. Bagus ya. Lanjut ya, berikutnya.
Pada kesempatan ini kita akan belajar pertama tentang cara menggunakan search engine, mesin pencari ya. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dapat kalian capai, yang pertama adalah menerapkan teknik penelusuran search engine. Jadi nanti diharapkan kalian dapat menerapkan teknik penelusuran search engine. Yang berikutnya adalah melakukan penelusuran mencari informasi yang benar. Itu gimana? Itu nanti kompetensi dasar yang kita capai. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya bisa kalian lihat bersama, yaitu yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan, nanti diharapkan dapat menjelaskan definisi dan contoh search engine. Berikutnya adalah dapat menjelaskan teknik penelusuran menggunakan search engine. Dan berikutnya yang ketiga adalah melakukan penelusuran informasi. Ya, jadi ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kalian diharapkan dapat memahami dan mengerti fungsi dari search engine. Yang kedua adalah dapat menggunakan search engine. Ya, nanti kalian diharapkan dapat menggunakan search engine dengan baik dan benar. Dan yang ketiga nanti diharapkan kalian adalah dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul ketika kita menggunakan search engine. Adapun untuk pendekatan yang kita gunakan dalam pembelajaran kita kali ini adalah pendekatan dengan sistem discovery learning. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu discovery? Silakan langsungkan jari. Oke, silakan Mbak Farah. Model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Iya, betul sekali. Jadi kita nanti diharapkan nanti dalam pembelajaran ini kalian dapat menemukan sih informasi apa sih yang tersirat dalam materi kita pada pagi hari ini. Oke ya. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam discovery learning, yang pertama adalah dapat kalian lihat di monitor. Yang pertama adalah memberikan pertanyaan. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Ya, nanti kalian dapatkan informasinya di kolektif ya, dikumpulkan. Kemudian yang keempat adalah menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah kalian nanti adalah merumuskan kesimpulan. Nah, gimana sih merumuskannya? Gimana sih langkah-langkahnya? Sudah saya siapkan lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya. Oke, saya lanjutkan. Untuk tahap yang pertama adalah memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah mencari informasi di internet? Silakan acungkan jari dulu. Iya, silakan Matthew. Ya, pernah. Pernah Matthew ya? Oke, bagus. Jenis informasi apa yang dicari Tentang Matthew? pelajaran. Tentang pelajaran. Bagus ya, karena kita pada kondisi pandemi ya, tentu banyak sekali tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Sehingga informasi, pengetahuan-pengetahuan tersebut bisa kita cari di internet ya. Berikutnya yang ketiga, silakan yang mau menjawab acungkan jari dulu ya. Ya. Yang ketiga, search engine atau mesin pencari apa yang sering kalian gunakan ketika kalian mencari informasi? Ya, silakan Mbak Farah. Yahoo, Google, YouTube, MSN. Sering itu adalah 4 search engine terbesar dunia. Ada Google, ada Yahoo, ada MSN, ada YouTube ya. Seringnya kalau kalian itu adalah YouTube ya, karena informasinya berupa apa? Gambar dan video, betul, video berupa video.
Oke, kita lanjut. Untuk sesi yang kedua, mengidentifikasi masalah. Bisa kalian lihat di layar monitor kalian ya. Oke. Jika kita mencari informasi di internet, seringkali informasi yang dibutuhkan atau ditampilkan ini sangat variatif sekali. Kadang-kadang kita membutuhkan waktu yang lama untuk mencari informasi. Kenapa bisa terjadi? Mungkin ada yang tahu? Biasanya kalian kan mencari informasi itu, misalnya mencari informasi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Padahal yang dibutuhkan nanti formatnya adalah yang bisa diedit di Microsoft Word. Tetapi yang ditampilkan begitu banyak sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Ada yang tahu? Silahkan. Silahkan acungkan jarinya dulu. Oke, silahkan. Mbak. Karena kita tidak melakukan file ekstensinya. Oke, betul sekali ya. Jadi kita kadang-kadang lupa tidak melampirkan file ekstensinya. Misalnya untuk pengolah kata, kita nanti, wah, kita gimana sih cara filenya? Bingung file ekstensinya. Untuk pengolah kata, file ekstensinya adalah docx ya. Untuk gambar adalah JPG. Nanti bisa kita sertakan ketika kita mencari informasi. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga adalah kita akan mengumpulkan informasi ya. Nanti kita bentuk kelompok ya. Karena ruangan kita terbatas, maka kelompoknya adalah siswa yang berdekatan saja ya. Kelompok 1 ya, depan. Kelompok 2, Aska dan Rezeki. Kemudian Matthew dan Farah, dan yang terakhir kelompok 4, Mbak siapa? Anum ya, dan temannya. Oke. Informasi yang kita cari adalah apa? Yang pertama adalah tentang pengertian search engine. Dan nanti kalian cari, kemudian cara menggunakannya gimana, dan cara menganalisisnya gimana, dan yang keempat adalah menemukan solusi dari permasalahan yang kita temui. Ya. Dan semuanya bisa kalian searching di internet. Dan juga sudah saya sediakan LKPD-nya, lembar kerja penilaian peserta didiknya. Di halaman depan ada covernya, wah, fotonya keren ya. Lembar kerja peserta didik, yaitu menggunakan penelusuran menggunakan search engine. Itu ada daftar isinya, silahkan kalian lihat daftar isinya. Ya. Next, halaman berikutnya dapat kalian juga lihat absensinya. Nanti bagi peserta didik yang belum absen, silahkan absensi dulu, melakukan presensi dulu di halaman presensi. Kemudian ada KD, kompetensi dasar dan IPK yang sudah saya sampaikan tadi. Next, di halaman berikutnya bisa kita lihat tujuan dari pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita sudah saya cantumkan di sini. Nanti bagi yang tadi kurang mendengarkan, kurang fokus, bisa dibaca lagi. Kemudian di sini juga ada materi pelajaran yang akan kita bahas di bawah. Bisa kalian lihat ya materinya ya. Oke, kemudian ada pembahasannya. Di sini dapat kalian lihat macam-macam search engine. Biasanya kalian cuma kenal Google ya. Ya, kemudian di sini saya sertakan juga selain Google ada Lycos, ada YouTube, ada Yahoo, biru ya. Next, halaman berikutnya dapat kalian juga materi pelajaran bagaimana sih engine ini menggolongkan informasi data yang dia kolektif sehingga bisa kalian temukan. Ini ada 6 langkahnya. Next, yang berikutnya di materi pelajaran ini dapat kalian lihat juga berbagai macam search engine. Ada Google, ada Yahoo, ada Lycos, ada MSN, dan ada YouTube. Oke, tidak lagi ya. Oke, next, lanjut. Di materi pelajaran berikutnya, kalian dapat melihat di sini cara menggunakan search engine yang bagus, yang benar itu gimana sih? Sementara ini kalian kan biasanya tinggal klik aja ya.
Oke, pada kesempatan ini bisa kalian lihat nanti. Dibaca ya Mas Mbak ya. Oke, dan berikutnya adalah materi berikutnya cara mendownload. Sudah saya cantumkan, biasanya kalau mencari saja tanpa mendownload, nah bagaikan nasi tanpa garam ya. Sayur tanpa garam, nasi tanpa garam. Oke, bagaikan sayur tanpa garam. Jadi ada kekurangannya. Biasanya kalau kita cari, kemudian kita ingin mendownloadnya. Next, halaman berikutnya. Nah, di halaman bawah bisa kalian lihat ya, lembar diskusinya. Jangan sampai salah kliknya ya, Mas Mbak ya. Kelompok 1 silahkan diklik untuk lembar diskusi kelompok 1, kelompok 2 klik kelompok 2, kelompok 3 klik kelompok 3, dan 4 klik kelompok 4. Oke. Berikutnya ada tugas praktikum. Nanti tugas praktikumnya. Oke, silahkan dikerjakan materinya. Lembar diskusinya silahkan dibuka. Oke, bagus. Oke, materinya silahkan dibaca ya, Mbak ya. Ya, ini tentang prinsip umum dari mesin pencari. Ya, dibaca sama. Nanti dievaluasi akan saya munculkan. Ya, dipelajari. Berikutnya tentang macam-macam dari search engine ya, bisa dilihat ya. Ada Google, ada Yahoo, ada Lycos, MSN, dan YouTube. Oke, bagus. Oke, dibaca. Jangan diklik-klik aja, dibaca dulu. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Terima kasih ya, kerja kalian efektif sekali. Bagus, Areza. Lembar diskusinya mana? Sudah belum? Nomor 4 sudah belum? Sudah. Nomor 4 sudah? Sudah. Oke, bagus. Ini nomor 1 sudah? 2 sudah? Sudah. Oke, 3 sudah. Oke, bagus, sudah. Ini diperbesar aja, Pak, biar nanti bacanya lebih enak ya. Kalian bisa saling berkolaborasi ya dengan satu lembar dokumen ya, jadi bisa diketik bersama-sama. Jadi pekerjaannya cepat selesai. Oke, bagus dan bagus. Oke, bagus. Kelompok 1, 2, dan 3 saya lihat untuk lembar kerjanya, lembar diskusinya sudah dikerjakan ya. Ini saya lihat untuk kelompok 4, kelompoknya Dima dan Ataya ya, Mbak Dima dan Ataya ya. Oke, bagus, sudah dikerjakan. Nomor 1 sudah bisa. Oke, kelompok nomor 3 gimana? Oke, tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir adalah nomor 4 ya. Oke, bagus. Ya, silakan siapa yang mau maju kelompok 1. Oke, Erik, diwakili oleh Erik ya, silakan. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan pengalaman kalian dalam menggunakan engine, jelaskan pemahaman kalian tentang fungsi dari engine. Ya, jawab. Engine mesin pencari adalah salah satu fasilitas dari internet yang digunakan untuk mencari data atau informasi yang ada di internet. Berdasarkan pengalaman kalian, coba analisis Kelebihan dan kekurangan search engine. Kelebihan dan kekurangan search engine yang sesuai dengan Ya, dengan cermat dan teliti. Ya, ini ditambah. Ya, lanjut. Jawabannya apa? Mengingat komunitas internet yang sedemikian meluasnya, maka bisa dipahami bagaimana sulitnya mencari suatu alamat. Situs tertentu apabila Anda tidak mengetahui alamat URL-nya, seperti mencari satu rumah dalam suatu kota besar. Oleh karena itu yang lain dengarkan dulu yang lain ya. Oleh karena itu beberapa keuntungan menggunakan search engine antara lain: kita tidak perlu menghafal alamat tertentu untuk mencari informasi yang kita perlukan. Cukup browser ke search engine, lalu ketikkan nama objeknya. Ini akan mempermudah
para pengguna baru untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Pada umumnya, para pengguna baru tidak memiliki Ayo, apa sudah memiliki catatan atau alamat sendiri ya? Oh, tidak kelihatan. Oke, tak perbesar ya. Oke. Terus sehingga catatan, sehingga mereka hanya perlu mencari dengan menulis pada kotak share. sudah. Oke, sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang diwakili oleh Erik ya. Silakan duduk. Berikutnya silakan kelompok 2. Diwakili oleh siapa? Aska. Oke, silakan Aska untuk maju ke depan ya. Ayo silakan. Dibaca ya teksnya. Oke, Aska, duduk di sini kelihatan ya. Biar kelihatan di monitor. Oke, terima kasih. Berdasarkan pengalaman kalian dalam menggunakan engine search, jelaskan pemahaman kalian tentang fungsi dari engine search. Ya. Jawab. Search engine adalah salah satu fasilitas dari internet yang digunakan untuk mencari data atau informasi yang ada di internet. Search engine mencari informasi berdasarkan kata kunci dalam kurung keyword yang kita ketikkan pada kolom search engine. Iya, lanjut. Kedua. Dalam menggunakan search engine dengan baik, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Iya. 1. Speeder. Speeder merupakan program yang mendownload halaman-halaman yang mereka temukan, mirip dengan browser. Crawler merupakan program yang dimiliki search engine untuk melacak dan menemukan link yang terdapat dari setiap halaman yang ditemuinya. Indexer. Yuk. Komponen ini melakukan aktivitas untuk menguraikan masing-masing halaman dan meneliti berbagai unsur seperti teks, header, struktur atau fitur dari gaya penulisan, teks HTML khusus, dan lain-lain. Iya, berikutnya 4. Database. Database merupakan tempat standar untuk menyimpan data-data dari halaman yang telah dikunjungi, di-download, dan dianalisis. Terus 5. Research engine. Research engine merupakan mesin yang melakukan penggolongan dan penentuan peringkat dari hasil pencarian pada search engine. Iya, terus Web server merupakan komponen yang melayani permintaan dan memberikan respon balik dari permintaan tersebut. ya, yang terakhir. Pertanyaan. Jika menginginkan hasil pencarian yang cepat, apakah yang harus dilakukan seorang browser? Ya. Untuk mencari sebuah informasi di internet menggunakan search engine, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buka browser, Internet Explorer, komputer sudah terhubung ke internet. Setelah browser Internet Explorer terbuka, pada kotak address, ketikkan www.google.co.id, kemudian klik tombol Go atau tekan Enter pada keyboard. Oke, terima kasih. Kelompok berikutnya, kelompok 3. Silakan diwakili oleh teman kita, Saudara Matthew. Silakan Matthew, maju depan. Pertanyaan 1. Berdasarkan pengalaman kalian dengan engine search, jelaskan pemahaman kalian tentang fungsi dari engine search. Search engine atau mesin pencari adalah salah satu fasilitas dari internet yang digunakan untuk mencari data atau informasi yang ada di internet. Search engine mencari informasi berdasarkan kata kunci.
seperti keyword yang kita ketikkan pada kolom search engine. Nomor 2, kita menggunakan search engine. Hal apa saja yang perlu diperhatikan? 1. Prinsip umum mesin pencari. 2. Situs penyediaan search engine. 3. Menggunakan search engine. 4. Cara mendownload file. 5. Akhiran domain dan artinya. Iya, berikutnya nomor 3. 3. Berdasarkan pengalaman kalian, coba analisa dan kekurangan 2 search engine yang sesuai dengan cermat dan teliti. 1. Google. Kekurangannya, semua orang menginginkan trafik ini menjadi pencarian organiknya sebagai pencarian yang paling kompetitif. Kelebihan, mendapat potensi trafik yang sangat besar. 2. Baidu. Kekurangannya hanya memberi akses kepada satu pasar saja. Kelebihannya bahwa pasar yang diberikan aksesnya sangat besar. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempat ya. Kelompok 4? Kata ya. Oke, silakan maju ke depan. Lihat di monitornya ya. Ya, biar teman-temannya lihat. Oke, silakan dibaca. Tuh. Berdasarkan pengalaman kalian dalam menggunakan engine search, jelaskan pemahaman kalian tentang fungsi dari engine search. Search engine, mesin pencari adalah salah satu fasilitas dari internet yang digunakan untuk mencari data atau informasi yang ada di internet. Search engine mencari informasi berdasarkan kata kunci keyword yang kita ketikkan pada kolom search engine. Ya, lanjut. Empat, jika menginginkan hasil pencarian dengan cepat, apakah yang harus dilakukan seorang browser? Untuk mencari sebuah informasi di internet menggunakan search engine, misal Google, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Buka browser Internet Explorer. Komputer sudah terhubung ke internet. 2. Setelah browser Internet Explorer terbuka, maka kotak address ketikkan www.google.co.id. Kemudian klik tombol Go atau tekan Enter pada keyboard. 3. Pilih salah satu kriteria pencarian web, gambar, group, director. 4. Ketikkan kata kunci keyword yang berhubungan dengan informasi yang akan kita cari. Misalnya, sirkuit Mandalika. Kemudian klik tombol telusuri dengan Google atau tekan Enter pada keyboard. 5. Search engine akan menampilkan link-link situs yang berhubungan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Pilihlah satu link yang sesuai, maka browser akan menampilkan halaman web sesuai link yang kita pilih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Oke, terima kasih untuk keempat kelompoknya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, tadi kalian telah merumuskan hasil diskusi ya, kelompok kalian tentang 4 aspek, 4 pertanyaan yang saya berikan di lembar kerja penilaian peserta didik ya. Oke, coba kita lihat bersama, kita lihat bersama-sama hasil jawaban diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, semuanya lihat di layar monitor masing-masing. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan pengalaman kalian dalam menggunakan search engine, ya, jelaskan pemahaman kalian tentang fungsi dari search engine. Fungsi dari search engine dapat ditulis oleh kelompok 1. Ya, search engine merupakan mesin pencari yang digunakan untuk mencari informasi atau data. Betul sekali ya, kelompok 1. Coba untuk kelompok 2, coba jawabannya gimana kelompok 2? Ya, kelompok 2 search engine sama ya, digunakan atau difungsikan untuk mencari data dan informasi. Kelompok 3, kita lihat kelompok 3. Iya, search engine adalah fasilitas dari internet yang digunakan untuk mencari informasi
yang ada di internet. Ya betul. Kelompok terakhir, kelompok 4 jawabannya. Kita lihat. Iya betul, sama ya. Search engine adalah mesin pencari yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Oke, bagus. Sama. Kemudian pertanyaan kedua, kita lihat lagi dari kelompok 1. Kelompok 1 ya. Semuanya konsentrasi lihat di monitornya. Kalau ada yang salah silahkan diperbaiki. Dalam menggunakan search engine dengan baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 coba diklik kelompok 2. Ke bawah kelompok 3 sama. Iya, ini kelompok 3 nampaknya yang tepat ya. Semuanya yang salah akan diganti kelompok 3 yang tepat. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan ketika menggunakan search engine adalah ya, kalian harus mengetahui prinsip umum dari search engine. Yaitu search engine-nya gimana sih fungsinya. Nah, cara menggunakannya gimana? Ya, kita lihat juga situs penyedianya. Situs penyedianya kayak apa? Misalnya kalau sering kita gunakan adalah google.com ya. Silakan nanti kalian lihat cara penggunaannya gimana. Penggunaan apa berikutnya adalah cara penggunaan search engine, kemudian menggunakannya gimana. Nanti dilihat ekstensinya biar cepat. Jenis filenya yang akan kita cari. Ya, kemudian cara mendownloadnya seperti yang tertera di LKPD. Oke, lanjut. Jadi yang kurang tepat silahkan diperbaiki. Kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 3. Berdasarkan pengalaman kalian, ya, coba analisa dua macam search engine. Jadi kalian nanti tugasnya membandingkan dua search engine ya, Mbak ya. Mas ya, ya yang untuk kelompok 1 nampaknya kurang tepat. Coba untuk kelompok 2. Kelompok 2, oke, kurang tepat. Kelompok 3. Nah, ini baru lumayan 3 nih, lumayan bagus ini kelompok 3 kerjanya ya. Iya, jadi tugas kalian adalah membandingkan ya, nanti yang salah diperbaiki. Membandingkan dua macam search engine yang dibandingkan oleh kelompok 2 adalah google.com dan Baidu. Ya, Google kekurangannya semua orang menginginkan traffic ini menjadikan pencarian organisnya menjadi lebih kompetitif. Jadi begitu banyak ya penyedia jasanya, database-nya itu banyak sekali terdapat di Google. Kemudian kelebihannya mendapat potensi traffic yang sangat besar karena database-nya yang dimuat oleh Google besar, maka database-nya besar. Oke, kemudian untuk Baidu kekurangannya adalah memberikan akses pada satu pasar saja, satu jenis layanan saja. Dan akibatnya traffic-nya menjadi aksesnya sangat besar juga. Oke, kelebihannya. Bagus yang kelompok 3. Nanti kelompok lain yang salah silakan diperbaiki ya. Oke, lanjut ke 4. Untuk kelompok 1, coba kita lihat bersama di kelompok 1. Oke, cara menggunakan pencarian menggunakan engine search yang tepat itu bagaimana ya? Ya, 1 ya, betul. Kita lihat kelompok 2, Mas. Coba kita lihat bersama kelompok 2. Ya, nomor 4. Nomor 4, oke, sama nomor kelompok 3. 3 sama kelompok 4. Oke, sama ya, jadi benar semua. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, pada langkah berikutnya, kita akan mengadakan evaluasi. Tentang materi pelajaran yang telah kita lakukan. Seperti biasa, evaluasinya kita menggunakan quizzes. Silakan diklik di alamatnya, addressnya diketikkan quizzes.com. Oke, semuanya sudah masuk ke quizzes semua? Oke, masuk. Oke, kalau sudah
Sudah kodenya dimasukkan ya. Kodenya adalah 06 11 57. Sudah? Segera mulai. Klik mulai. Iya, semua fokus kepada pertanyaannya. Adalah 5 menit. Kita perhatikan bersama. Yang masih memimpin ada Areza, ada Rozak, dan ada Aska. Oke. Kita lihat bersama ya. Iya, waktunya. Sudah semua yang sudah, silakan acungkan jarinya sudah. Acung. Oke, sudah bagus, sudah yakin. Kurang satu, Erik. Ya, Erik. Ya, sudah turun. Erik, sudah? Oke, diakhiri, Erik. Klik akhiri. Oke, sudah selesai semua. Kita lihat peringkat pertama. Ada Erik. Ya, menjawab betul. Demikian tadi pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya bacakan kesimpulannya pada kesempatan ini. Bahwa dalam penggunaan search engine ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah nanti kita perhatikan jenis dari penggunaan search engine-nya. Ada kita gunakan misalnya untuk cari video ya kita gunakan Yahoo. Ya, untuk informasi-informasi berupa teks, berupa gambar, dan lain sebagainya bisa gunakan google.com. Dan untuk extension file perlu juga kita perhatikan bahwa untuk extension file ini memegang peranan yang sangat penting. Misalnya saja untuk ekstensi gambar kita maka harus kita lampirkan .jpg, .gif, .bitmap, dan lain sebagainya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada? Ada? Kalau tidak ada, untuk penutup, doa penutup saya serahkan kepada ketua kelas untuk menutup ya pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan pada kegiatan pembelajaran kita siang hari ini dapat membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.